Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan baca energi kamu untuk bulan Oktober ya. Kita akan lihat secara general ya apa yang akan terjadi sama kamu, dan ingat ini general reading, tidak akan resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang selebihnya ya. Bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Kontaknya bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan kalau suaranya kurang keras, jangan lupa pakai earphone. Oke, sekarang kita langsung baca aja karena di sini kartunya udah kita save lah ya. Kita akan lihat apa yang kita dapat di sini untuk energi kamu di bulan Oktober. Di sini kita punya The Hangman ya. Kemudian di sini ada Four of Swords. Kemudian di sini ada The Sun. Kemudian di sini ada The Star. Dan di bottomnya kamu kita punya Nine of Swords. Oke. Oke, untuk Virgo, di sini yang aku lihat ada situasi di mana mungkin kamu dalam stres ya, dalam keadaan stres atau depresi gitu atau overthinking. Ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan ya. Mungkin ada masalah dan kamu ingin menyelesaikan masalah kamu atau mencari jalan keluar untuk masalah kamu, tapi kamu kayak ngerasa stuck gitu ya. Seperti itu. Kamu kayak ngerasa stuck, kamu kayak ngerasa buntu gitu ya, dan nggak pasti gitu. Ini bisa dalam hal apapun ya, bisa dalam hubungan gitu, karena aku ngeliat ada The Hangman gini ya, ada The Hangman, bisa saja ini kayak hubungan kamu yang digantung, nggak ada kejelasan status, kemudian kalian saling diem ya, kalian saling ego, saling gengsi masing-masing gitu. Kamu pun nggak mau memulai bicara, kamu pun nggak mau menyelesaikan masalah kamu karena masih ada ego kamu di sini ya, ada gengsi kamu gitu ya. Tapi bisa apapun ya, nggak hanya dalam hubungan aja gitu, mungkin ada situasi di kerjaan juga bisa ya, pokoknya masalah gitu ya. Ada sesuatu hal yang kamu pikirkan di sini yang membuat kamu stres, overthinking, depresi gitu, karena mungkin kamu ingin mencari jalan keluar gitu, tapi kamu kayak seolah-olah tuh kayak nggak bisa gitu ya ngomong ke orang lain gitu, karena ya di satu sisi mungkin kamu orangnya tertutup, atau di satu sisi juga kamu orangnya gengsi, ego gitu ya, kayak malu gitu ya kalau orang lain tahu apa masalah kamu gitu, istilahnya kayak gitu ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Yang jelas di sini kamu berusaha berpikir keras untuk mencari jalan keluar atau solusi dari masalah kamu, tapi kayak kamu ngerasa kayak stuck gitu, kayak udah mentok gitu loh istilahnya ya. Kamu nggak nemuin itu gitu ya. Seperti itu. Dan dengan adanya The Sun, kemudian The Star, itu kayak harapan kamu gitu ya. Kamu ingin kedepannya tuh kayak mendapatkan jalan keluar atau solusi dalam masalah kamu, ataupun di sini kamu ingin keadaan itu berubah ya, jadi bahagia, jadi menurut kamu tenang, kamu kondisi tidak depresi lagi, tidak stres lagi gitu ya. Aku juga ngeliat ada beberapa di antara kamu yang tertekan dengan lingkungan juga ya di sini. Mungkin orang-orang di sekitar kamu juga tidak terlalu bagus gitu ya. Seperti itu, sehingga kamu butuh suasana baru, kamu butuh lingkungan baru yang support kamu gitu. Ya, terutama di sini jika kamu mengalami masalah hati ya, depresi kamu, stres kamu itu berkaitan dengan apa ya? Pokoknya ada sesuatu masalah di sini. Tapi kamu kayak kayak merasa apa ya, kayak merasa seolah-olah tuh apa ya, orang bilang tuh kayak apa ya, kayak nggak berani keluar, nggak mau kemana-mana istilahnya gitu loh. Karena kalau keluar bergaul dengan orang pun mungkin kamu bakal dengar omongan-omongan yang tidak mengenakan kamu, itu justru akan membuat kamu semakin kecewa dan sakit hati kayak gitu loh ya. Makanya kamu kayak stres-stres sendiri, kamu pikir-pikir sendiri gitu ya, seperti itu. Sebenarnya kamu nggak menginginkan hal ini terjadi gitu, kamu nggak ingin berada dalam situasi seperti ini gitu, tapi ya namanya juga
nggak ada sesuatu yang bisa dihindari ya. Kalau memang sudah terjadi ya terjadi gitu loh, istilahnya kayak gitu. Oke, jangan lupa untuk bersyukur ya untuk kamu Virgo, karena energi kamu ada di Sun. Kamu harus semangat di sini. Kamu harus banyak bersuka cita, bersyukur dan bergembira gitu. Karena apapun yang kamu lalui saat ini, situasi yang kamu lalui itu apa ya, kedepannya tuh bakalan membaik lagi gitu loh ya. Jadi ini hanyalah proses gitu. Kamu pasti akan menemukan jalan keluar dari masalah kamu apapun itu gitu. Kayak orang bilang tuh kayak badai pasti berlalu gitu ya. Jadi kayak nggak mungkin akan apa ibarat cuaca gitu ya, itu nggak akan terus mendung gitu ya, nggak akan terus hujan, tapi juga ada terangnya juga kayak gitu ya. Dan kita lihat untuk pesan semestanya buat kamu. Di sini ada answer the call. Oke. Ya. Di sini ada answer the call. Jadi di sini yang aku lihat mungkin ada sesuatu yang ingin kamu lakukan di sini, kayak ada hatimu ya, ada yang jiwamu atau hati kamu itu memanggil untuk dilakukan, tapi kamu nggak lakukan gitu ya, karena dengan adanya hangman ini bisa saja kamu masih ego, kamu masih keras kepala dan gengsi. Ada energi desan juga, ada energi apa, mungkin dipercaya kamu ada energinya zodiak Leo gitu ya. Ini orang yang apalagi ada hangman juga gitu ya, kayak keras kepala, gengsi, ego gitu loh ya. Meskipun di sini mungkin kamu tahu ya hati kamu ingin melakukan ini dan ini gitu ya, tapi karena masih ada ego gitu ya, ini kayak tertahan gitu loh, kamu nggak lakuin, makanya kamu kayak stres sendiri gitu. Ini bisa saja dihubungkan ya, aku lihatnya bisa saja dihubungkan, kayak kamu punya masalah dengan pasangan kamu, dan saat ini mungkin kamu saling diam, nggak ada komunikasi dan nggak ada yang mau memulai gitu ya, makanya hubungannya kayak digantung gitu, nggak ada kejelasan status. Padahal di sini yang aku lihat mungkin kamu berharap akan adanya satu kejelasan status ataupun perbaikan di dalam hubungan gitu, karena kamu masih berharap di sini, kamu masih sayang dengan pasangan kamu masih cinta dengan pasangan kamu, apalagi jika kamu punya anak di sini ya, dengan pasangan kamu ini sudah punya anak gitu. Oke, dan answer the call ini kayak meminta kamu gitu ya untuk menjawab panggilan gitu ya. Apa yang jiwamu inginkan, ingin lakukan gitu ya. Apa yang hatimu memanggil untuk dilakukan gitu. Sebenarnya seperti itu. Kalaupun ini tidak dalam hal hubungan, mungkin kayak kamu ingin bicara sama seseorang di sini, kayak ingin mengungkapkan apa yang kamu rasakan, atau kamu butuh seseorang curhat gitu ya untuk berdiskusi gitu ya, untuk menyelesaikan masalah kamu. Aku harus gimana? Aku harus bagaimana? Kayak gini gitu loh istilahnya ya. Dan kamu yang butuh seseorang di sini. Nah, itu mungkin kamu ingin gitu loh, ingin adanya satu temen gitu ya untuk bicara atau ngobrol gitu, untuk bertukar pikiran sama kamu. Tapi di sini karena ada rasa malu kamu ataupun ego kamu, ataupun memang kamu orangnya tertutup gitu ya, takut, banyak ketakutan yang kamu pikirkan gitu ya, kayak mungkin seolah-olah kamu ngerasa mungkin dia nggak paham lah dengan apa yang aku rasakan, mungkin dia nggak akan paham dengan apa yang aku alami kayak gitu loh. Kamu mungkin ada rasa-rasa seperti itu, sehingga kamu nggak berani untuk terbuka dengan siapapun di sini, kamu nggak ngomong sama siapapun, jadi kayak lebih memikirkan sendiri, cari jalan keluar sendiri, dan kamu stress overthinking sendiri kayak gitu ya. Makanya di sini answer the call ini kartu pesan buat kamu ya untuk menjawab panggilannya, apa yang hati kamu ingin lakukan gitu, apa yang jiwa kamu atau hati kamu memanggil untuk dilakukan, dia lakukan gitu ya, seperti itu, biar kamu keluar dari stres kamu ini ya, kamu nggak stres-stres gitu ya. Kalau kamu memang butuh udara segar ya, kamu keluar gitu, kayak gitu istilahnya ya. Bisa saja ini kamu terlalu suntuk gitu ya, terlalu sumpek gitu ya istilahnya dalam situasi keadaan seperti itu. Mungkin kamu nggak pernah keluar atau cenderung di rumah saja gitu. Jadi kayak apa ya? Mungkin kamu mengalami sakit depresi ya, kayak tekanan gitu ya. Mungkin kamu punya, ada yang beberapa karena stres ini mungkin kamu punya tekanan perasaan gitu ya. Jadi kamu tidak berani untuk keluar-keluar gitu ya. Karena di situasi seperti ini biasanya perasaannya sensitif gitu, karena hangman ini juga energi Pisces ya. Biasa memang perasaannya tuh kayak sensitif gitu ya di situasi-situasi seperti ini gitu. Ya.
mungkin lingkungan kamu ngerasa nggak support kamu gitu ya, makanya kamu kayak pengen sekali keluar gitu ya, mencari lingkungan baru, pertemanan baru dan sebagainya yang support kamu gitu. Apalagi di sini jika kamu mengalami situasi depresi gitu ya tentang sesuatu hal dan kamu butuh healing kayak gitu istilahnya, jadi kamu butuh support system dari lingkungan gitu ya. Kita nggak akan bisa ya hidup tanpa orang lain tuh nggak bisa ya, cuman kita juga nggak bisa hidup di lingkungan orang-orang yang tidak satu vibe dengan kita gitu ya, apalagi jika situasi kita dalam keadaan sakit gitu ya. Ya, orang stres, orang depresi itu sakit ya gitu, jadi kita butuh orang yang bisa support kita gitu ya, bukan orang yang istilahnya kayak tukang gosip, tukang nyinyir gitu ya, nggak bisa memahami perasaan orang, tapi apa ya, kayak lebih ke bicara apa ya, se seenak mulut dia sendiri gitu loh istilahnya, yang nggak menjaga perasaan orang gitu loh ya, seperti itu. Jadi kayak nggak memahami orang lain gitu. Oke, memang kita butuh lingkungan orang-orang yang bisa support gitu, biar apalagi situasi keadaan yang seperti itu ya, yang stres depresi itu memang butuh orang-orang yang bisa paling tidak nyinyir lah gitu loh istilahnya ya, agar energinya juga bisa berubah gitu, kayak orang-orang yang punya vibe positif gitu ya, kayak memberi pengaruh positif kayak gitu ya, memberi support gitu ya. Support ini mungkin gak harus dengan kata-kata ya, paling tidak saat kamu bergaul itu nggak ada yang membicarain gitu loh ya, istilahnya kayak gitu ya, nggak ada yang nanya-nanya tentang hal pribadi, ikut campur hal pribadi kayak gitu istilahnya ya, apalagi sampai gosip gitu ya, gitu, apalagi sampai ngata-ngatain gitu ya, kayak gitu istilahnya. Dan kita lihat untuk pesan asmara kamu, di sini ada calling in your soulmate, kemudian di sini ada deception, kemudian di sini ada past life relationship. Ya, di sini aku ngeliat untuk beberapa di antara kamu mungkin stresnya ini juga berkaitan dengan pasangan ya, hubungan asmaranya gitu, karena aku ngeliat dengan adanya calling in your soulmate itu kayak kamu sedang ada dalam situasi masalah dengan pasanganmu, makanya tadi aku bilang hubungan kamu mungkin menggantung di sini. Kalian lagi sedang bertengkar, kalian lagi sedang berantem ya, status kalian nggak ada kejelasannya gitu, karena aku juga ngeliat ada past life relationship ya gitu. Ini biasanya ada koneksi past life dan the star di sini, itu hubungan kamu ini kayaknya masih belum berakhir ya gitu, kayak nextnya tuh masih ada gitu, makanya energi kamu kayak seperti saling tarik menarik meskipun saat ini kalian saling diam gitu ya, mungkin juga menggantung udah cukup lama gini ya, nggak baru-baru tapi udah lama gitu, karena energi kamu di sini aku rasain tuh kayak stres berat gitu loh ya. Biasanya kalau stres berat itu nggak hanya baru ya, tapi karena lama dan lama menunggu gitu ya, tanpa kepastian gitu ya, dan juga situasinya tuh nggak jelas ke depannya kayak gimana gitu ya. Apalagi di sini ada Four of Swords juga, ini kayak orang yang sedang kelelahan, kecapean gitu ya, karena terlalu banyak mikir gitu ya, seperti itu, dan memang butuh istirahat gitu loh ya, seperti itu gitu. Dan aku juga ngeliat mungkin kamu terlalu mementingkan muka, betul kan, di sini yang aku lihat ego gitu, terlalu mementingkan muka, jadi kalaupun ada keinginan ingin memperbaiki, kalaupun masih punya perasaan sayang, ini nggak terbuka gitu loh, kayak tertutup gitu loh ya, ada deception di sini, nggak terbuka, pasangan kamu juga nggak terbuka, kamu pun juga nggak terbuka gitu loh ya, dua-duanya masih punya perasaan yang sama gitu ya, kalian saling diam saat ini, satunya menunggu, satunya masih dalam kondisi healing gitu, karena ngerasa satunya menipu gitu ya, jadi kayak salah salah tafsir gitu ya, sebab ego gitu ya. Kalau hubungan didasari dengan ego, ketika bertengkar ingin menang sendiri ya seperti ini gitu ya, merasa pasangannya tidak disayangi, tidak dicintai, merasa ditipu, dibohongin dan sakit gitu ya, yang aku lihat di sini seperti itu ya. Satunya masih dalam kondisi butuh healing, yang satunya masih menunggu tanpa kepastian ya, menggantung hubungan, gak ada kejelasan status gitu. Dua-duanya ini sebenarnya sama-sama stres sih, overthinking gitu, cuman kayak gak diperlihatkan gitu loh ya, sama-sama tertutupnya gitu ya.
terlihat tidak peduli, terlihat cuek gitu, tapi sama-sama masih saling memikirkan, sama-sama ngerasakan sakit gitu ya. Dan calling in your soulmate ini bisa ini untuk kamu ya, jadi kayak berdoa ya, berafirmasi atau visualisasi ini akan membawa kamu kembali ya, sama Tuhan, mohon maaf, pasangan kamu gitu ya, akan membawa kembali pasangan kamu gitu ya. Tapi kayaknya sih aku ngeliatnya sih mungkin ini nggak cepat ya, cuman ya pasrah gitu ya, serahkan sama Tuhan gitu. Cuman kalau memang masih ada unfinished nih masih ada sesuatu hal yang belum terselesaikan, ini nextnya kedepannya kamu akan ketemu lagi kok di sini yang aku lihat ya. Kalau memang hubungan kamu ini masih belum bener-bener selesai gitu loh ya, ada koneksi soulmate juga di sini dan past life relationship gitu ya. Mungkin ada koneksi dari masa lalu ya, kamu dipertemukan dengan koneksi spiritual mungkin di sini ya. Dan ini di atasnya aku lihat ada star, jadi ini kayak membawa pelajaran ya, banyak yang harus kamu pelajari di sini gitu ya. Ketika kamu bisa belajar mungkin dua-duanya ya, di waktu yang tepat, di saat yang tepat semesta mungkin kalian akan dipertemukan lagi gitu ya. Entah kalian memutuskan untuk bersama lagi atau enggak, itu ada kesempatan kalian akan bertemu lagi di sini, yang aku lihat seperti itu gitu ya. Jadi di sini kamu harus lebih banyak menyayangi diri kamu ya, jangan berpikiran yang terlalu stres gitu ya, seperti itu. Kalau kamu memang butuh seseorang untuk bicara ya kamu terbuka gitu, atau di sini kamu membuka komunikasi dulu gitu loh, membuka komunikasi dulu. Kalau memang ada masalah yang belum terselesaikan, ada hal-hal yang belum terselesaikan ya, nggak ada salahnya gitu kamu mencoba untuk membuka komunikasi dulu gitu loh ya. Karena pasangan kamu ini yang aku lihat juga ingin sekali sebenarnya ya, untuk komunikasi dengan kamu. Hanya saja seseorang ini masih ada energi egonya dia juga, gengsinya dia gitu ya, kayak mungkin dia malu gitu ya, terlalu menjaga muka gitu ya, seperti itu. Tapi juga ada beberapa mungkin tertutup juga gitu, orangnya sulit untuk terbuka gitu ya, masih belum mungkin masih belum terbuka kesadarannya gitu. Jadi yang dia lakukan hanya berharap dan berdoa gitu agar bisa hubungannya pulih kembali gitu. Makanya stres sendiri, overthinking sendiri gitu ya. Kalau memang ini di posisi kamu ya nggak ada salahnya kamu terbuka dulu ya, atau memulai komunikasi dulu gitu. Jangan dibiarkan lama-lama gitu ya, masalah itu jangan dibiarkan berlarut-larut gitu, terutama jika kamu ini sudah punya anak di sini ya, the son gitu. Mungkin ada yang beberapa sudah menikah gitu ya, seperti itu. Karena past life ini nggak harus seseorang dari masa lalu, past life-nya kamu yang sebelum kehidupan saat ini ya, tapi bisa juga ini seseorang yang sudah lama bersama kamu gitu ya, seseorang yang sudah lama bersama kamu, sudah hidup menikah atau bersama dengan kamu, tapi saat ini kalian lagi sedang ada perpisahan gitu atau masa jeda kayak gitu ya, seperti itu. Tapi kayak mungkin status kamu belum jelas gitu ya, kayak masih menggantung gitu ya, antara kalian benar-benar berpisah, bercerai atau enggak itu belum pasti gitu ya, hanya mungkin berpisah, ada masalah, kalian tiba-tiba cut, nggak ada komunikasi gitu ya, nggak ada yang mau mengalah gitu ya, tinggal saja gitu ya, ditinggal gitu aja langsung, nggak ada komunikasi gitu, nggak ada yang mau memulai komunikasi dulu gitu ya, seperti itu. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, ada Aquarius, ada Pisces, kemudian ada Gemini, Libra ya, Aquarius. Tapi ini bisa hanya energi saja ya, tidak berpatok pada zodiak, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, Virgo. Cukup sekian ya bacaan dari aku. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Kalau nggak paham, mengambil poin pentingnya aja ya apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.